Legion dan Federasi dibuat bingung oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Mystic Mountain. Aliansi 10 bangsa juga melacak penaklukan wilayah terlarang. Umat manusia takut bahwa Mystic Mountain akan melanggar perjanjian dan mengarahkan bidikan pada mereka. Kerajaan Lua ingin mencari jawaban melalui Iron Force Tyrann, salah satu kekuatan asing pertama yang bekerja sama dengan Gadri. Setelah 3 tahun tertidur, Mystic Mountain telah terbangun seperti beruang setelah hibernasi. Di ruang konfederasi mereka, para petinggi mulai menginterogasi Iron Force tentang amukan yang baru-baru ini terjadi. Namun, dia sama tidak tahunya dengan orang lain yang menandatangani perjanjian pengorbanan ini. Sejak merasakan kekuatan baru dari Mystic Mountain, kerajaan Lua mulai retak dari atas. Tepat saat argumen mereka akan mencapai puncaknya, seekor elang peregrine menerobos masuk melalui jendela entah dari mana. Ia buru-buru membacakan bahwa atas perintah Gadri, berita mengenai binatang buas yang kuat atau kebanggaan surga dari berbagai ras harus disampaikan ke Mystic Mountain dengan imbalan hadiah. Mereka yang gagal mematuhi harus tahu tempat mereka atau bersiap untuk dibunuh tanpa ampun. Setelah menyampaikan apa yang harus disampaikan, burung itu menukik keluar dari tempat itu dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iron Force Tyrann dan Stokes lainnya hanya berdiri di sana, tidak tahu bagaimana memproses apa yang baru saja mereka dengar. Kedalaman utara telah lama diganggu oleh raksasa es Orde Kedua yang transenden. Glacier telah dikerahkan karena pengalaman pertempurannya dalam kondisi ekstrim. Kekuatan mentahnya saja sudah cukup untuk menghancurkan raksasa es yang kaku. Binatang buas dari utara sama sekali tidak memiliki kesempatan. Naga es juga telah berpisah dengan Glacier untuk bertugas membawa binatang buas yang terluka kembali ke perkemahan. Semua binatang buas yang mereka kalahkan langsung dikirim ke Mystic Mountain. Panen kali ini tidak buruk sama sekali. Hanya dalam beberapa hari mereka menangkap sejumlah besar binatang buas dari seluruh belahan dunia. Tapi hanya ada 3 makhluk yang menarik perhatian Gadri. Pertama adalah Frost Giant yang tangguh. Berikutnya adalah Golden Rock yang menarik. Terakhir adalah makhluk yang menyerupai campuran Goblin dan Beastman. Setiap binatang telah lumpuh dan tidak sadarkan diri kecuali orang ini. Saat membuka matanya, Goblin itu segera melepaskan semburan energi spiritual dari mulutnya. Gadri dengan mudah menggagalkan sinar itu dengan akar yang tebal. Dia mengikuti dengan mengencangkan cengkraman di sekitar tubuh Goblin. Mereka yang tidak mau mengikutinya akan dibiarkan mati. Dia tidak ingin menghadapi pengkhianatan saat bertarung melawan kegelapan. Goblin itu sendiri memberinya 500.000 poin evolusi, meningkatkan total menjadi 2 juta poin. Dia beralih ke binatang yang ditangkap dan memberi mereka pilihan terakhir. Mereka bisa menyerah dan setia kepadanya atau mati di tempat mereka berdiri sekarang. Di sisi lain benua, 2 binatang serigala telah dengan sabar menunggu sesuatu datang. Moonwolf dari Orde Ketiga yang transenden menganggap bahwa para monster Mystic Mountain tidak bisa tinggal diam lagi. Blood Wolf setuju, berharap para penakluk akan segera maju ke wilayah mereka. Moonwolf tidak merasa terancam, dia bahkan menantikan kedatangan mereka. 2 pemimpin dan segudang monster serigala menunggu. Mereka yakin bahwa para monster Mystic Mountain tidak akan kembali ke rumah. Perbatasan utara telah ditetapkan kembali dengan Frost Giant menjaga wilayah tersebut. Shileon tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah utara akan mampu bertahan menghadapi apa yang akan terjadi. Di wilayah hantu yang misterius, sosok yang mencurigakan duduk di singgasana dalam kegelapan. Sosok yang mencurigakan itu meratapi pertumbuhan Gadri. Kembali ke padang rumput, QB, Bull Diamond, dan Panda Kecil telah menginjakkan kaki pada tugas penaklukan berikutnya. Moonwolf telah dengan sabar menunggu kedatangan mereka. QB terkejut dengan kesiapan suku serigala untuk menemui mereka di wilayah mereka. Moonwolf tidak dapat menyembunyikan senyum kegembiraannya. Dia hanya ingin langsung bertarung dengan musuh yang sudah siap. Sepertinya Mystic Mountain tidak akan menang telak lagi hari ini. Para serigala membenteng sejauh mata memandang. Pertempuran sengit tidak dapat dihindari. QB mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan musuh mereka. Dari segi kekuatan dan jumlah, suku serigala tidak kalah dengan pasukan Raja Laut Dalam. Moonwolf cukup kecewa karena hanya ada 3 monster Mystic Mountain yang dikerahkan.
Dia pikir mereka terlalu sombong. Langkah pertama adalah memerintahkan anjing-anjingnya untuk menyelidiki situasi mereka yang sebenarnya. Panda kecil dan Bulldaemon menanggapi dengan intensitas yang sama. Pembukaan pria besar itu adalah kapak gravitasi andalannya untuk membelah segerombolan serigala yang malang. Hampir semua terinjak-injak oleh kekuatan ke bawah yang mengejutkan. Ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk menguji kemampuan baru panda kecil. Dia mengulurkan tangannya dan memanggil pedang es yang tajam. Setiap tebasan dipotong dengan bersih dan membeku seketika. Moonwolf dan Bloodwolf memberikan tembakan perlindungan dengan Black Wine dan Blinding Blood Ray. Kedua serangan mereka ditujukan pada ancaman terbesar dari kelompok ini, QB. Teknik-teknik itu bukan lelucon. Dia harus mengaktifkan bentuk api segera hanya untuk aman. Dia menetralkan serangan yang datang dan membakar gerombolan anjing pada saat yang sama. Moonwolf sudah mengharapkan tingkat perjuangan ini. Binatang Mystic Mountain terkenal karena kekuatannya, namun ada hal lain yang tidak diperhitungkan oleh para serigala. Sekelompok tikus bermutasi juga ditugaskan untuk misi ini. Mereka hanya mengambil jalan yang berbeda. Gelombang tikus mungkin bukan hal yang paling mengancam, tetapi gelombang tikus yang membunuh mesin benar-benar menakutkan. Hanya butuh beberapa saat bagi warna lapangan untuk digantikan oleh warna bulu hitam. Gelombang tikus mengunci serigala bulan, sementara binatang buas menahan upaya mereka dengan kekuatan spiritual murni. Bloodmoon menyelam ke dalam konsentrasi tikus yang tebal dan melakukan Blood Ray Well Slice. Berurusan dengan tikus-tikus itu mengalihkan perhatian para serigala yang memimpin. QB akan masuk dengan gerakannya yang sangat dahsyat. Ledakan inferno menelan serigala dalam kobaran api mereka. Tapi anjing-anjing ini lebih tangguh daripada yang terlihat. Mereka cukup terampil untuk tidak terluka. Pertarungan antara yang lemah telah berubah menjadi perang habis-habisan antara serigala dan tikus mutan. Pernahkah kalian melihat tikus yang ukurannya sama dengan anjing besar? Sekarang Anda pernah melihatnya. Mereka dipimpin oleh Kaisar Tikus di tahap tengah Orde Ketiga Transcendent. Meskipun Kaisar membantai serigala di kiri dan kanan, tikus-tikus lainnya sama sekali tidak bernasib baik. Untungnya mereka memiliki tikus petir untuk melakukan kerusakan serius di waktu yang tepat. Asketsum akan bangga melihat serigala-serigala itu dipukul mundur. Kekuatan tersembunyi lainnya telah menunjukkan dirinya. Serigala raksasa kuno di Orde Ketiga, raungannya yang kuat membakar begitu banyak tikus hingga dapat memberi makan seluruh desa pemakan tikus. Namun, mereka harus puas dengan tikus yang dibakar dan diinjak-injak untuk makan siang. Kaisar Tikus akhirnya memiliki lawan yang sepadan. Untuk menyeimbangkan perebutan kekuasaan, King Gong juga tanpa memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Golem bumi miliknya menjulang tinggi di atas serigala raksasa itu. Jenderal Elemental ingin menguji bos rahasia ini hanya untuk melihat perbedaan kekuatannya. Dia mengoperasikan golem bumi dari dalam seperti pilot. Sambil bergulat dengan anjing yang terlalu besar, QB telah mengunci Moonwolf King untuk pertarungan 1 lawan 1. Moonwolf memiliki gen tukang ngomong kasar di tubuhnya, menyebut QB sebagai ruah bau. Pertarungan fisik mereka menyerupai lukisan kebrutalan dan keanggunan. Di pihak Bulldaemon yang menghadapi Crimson Bloodwolf, segalanya jauh lebih berantakan. Bulldaemon telah mengayunkan kapak perangnya kemana-mana hanya untuk mendaratkan pukulan telak. Aura mereka masing-masing berbenturan dan menghancurkan semua yang ada di sekeliling. Kembali ke Mystic Mountain, Gadri bertanya-tanya apa yang terjadi dengan QB dan yang lainnya di sabana. Mereka bersiap untuk melawan suku serigala di bioma itu. Dia hanya berharap rekan-rekannya tidak ceroboh. Di Australia, binatang buas di benua itu pasti telah berkembang pesat. Selama 3 tahun terakhir, Flash telah membuat namanya dikenal sebagai musuh yang menakutkan. Merekrut binatang buas yang menjanjikan di mana-mana. Sekarang bisnisnya telah diselesaikan di benua terkutuk ini. Saatnya untuk pulang. Dia mengalahkan pasukan binatang buas Australia dalam waktu yang dihabiskannya di sini. Perang di sabana mencapai klimaksnya. Bulldaemon bahkan mengeluarkan wujud binatang buasnya. Dia membuang kapak perang untuk menggunakan tanduknya sebagai senjata yang jauh lebih buas. Luka yang ditinggalkan tanduk itu sangat dalam dan berdarah. Bulldaemon berkomentar bahwa Bloodlove tidak memiliki kekuatan seorang pemimpin, jadi sudah waktunya untuk mengganti kepala suku. Bloodlove masih tanpa percaya diri. Ada kartu lain yang belum dimainkan oleh suku serigala.
Mystic Mountain menjadi terlalu percaya diri ketika mereka bukan satu-satunya yang memiliki wujud keduanya. Di bawah cahaya bulan purnama, Blue Dwarf memasuki fase keduanya melalui perlindungan Silvermoon. QB menyadari fluktuasi energi di sisi lain medan perang. Dia mencoba memperingatkan Blue Diamond, tetapi bola energi gelap yang berasal dari Blue Dwarf sudah siap. Serangan itu menelan seluruh tubuh Blue Diamond. Kali ini pertahanan bawaannya yang tinggi tidak cukup untuk menahan teknik itu sepenuhnya. Setrum sesaat itu berubah menjadi gigitan brutal di leher Blue Diamond. Dia melihat ke samping dan kedua petarung itu saling memahami bahwa pertarungan ini akan berlangsung lama. Dengan kombinasi serangan fisik dan spiritual yang tak henti-hentinya, keunggulan Blue Diamond dari sebelumnya telah menguap. Blue Dwarf mengerahkan segalanya, tetapi tubuh Blue Diamond telah ditempa oleh perang, meningkatkan daya tahannya. Di sisi lain, Moonlove mulai gusar dengan kekuatan QB yang tak terbatas. Sudah lama sejak dia bertarung dengan baik, pola pikir itu mungkin menjadi kejatuhannya. QB tidak datang ke sini untuk bermain, dia di sini untuk pertarungan hidup atau mati. Moonlove mungkin bersenang-senang, tetapi dia ingin menjelaskan semuanya. Dia juga tidak datang ke sini untuk bermain. Flash sebagai binatang paling keren memilih untuk terbang di atas air sebagai mode transportasinya pulang. Mengikuti dari dekat di belakang tubuhnya yang mungil adalah 3 binatang raksasa yang memiliki sifat yang sangat menarik. Kembali ke sabana, QB telah sepenuhnya asik dengan pertarungannya. Moonlove ingin menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang menyembunyikan kekuatannya di sini. Kedua binatang itu memanggil penampakan raksasa dari diri mereka sendiri, meningkatkan pertarungan ke tingkat yang lain. Sementara itu, Blue Diamond dipukuli dengan sangat buruk sehingga seniman itu harus mengeluarkan sensor gambar terlarang. Blue Dwarf yang tak kenal ampun tidak dapat ditangani dengan kekuatan belaka. Sepertinya dia harus mengambil kapak perang untuk mendapatkan kesempatan. Berkat bulan di atas, kekuatan dan kecepatan serigala meningkat drastis. Blue Dwarf tertawa terbahak-bahak menggunakan kekuatan bulan. Dia bisa menyerah pada pertahanan dan fokus pada serangan semata. Hanya dengan melihat tubuhnya, jelas ada peningkatan besar dalam statistik. Dalam serangan berikutnya, dia bermaksud mengirim Blue Diamond ke neraka. Blue Dwarf membuat kesalahan terbesarnya. Kecepatan dan kekuatan adalah peningkatan paling berarti yang bisa dia miliki untuk melawan Blue Diamond. Bahkan sebelum mencapai zona serangnya, medan gravitasi berskala besar menutupi area sekitar. Blue Dwarf seharusnya mendominasi pertarungan, tapi medan gravitasi membuatnya mustahil untuk berjalan dengan benar. Tubuhnya menjadi sangat berat hingga tidak bisa bergerak. Ini adalah jenis pertarungan di mana kemampuan Blue Diamond dapat ditampilkan dengan kekuatan penuh. Dia suka mengambil hal-hal yang dibanggakan lawan dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sebelum kapak perang menebas kepala anjing itu, dia mencoba memohon bahwa dia bersedia memimpin suku serigala dan menikmati Mystic Mountain. Namun, sudah terlambat. Ia mengungkapkan warna aslinya yang menyebabkan kepalanya dipenggal. Blue Diamond yakin bahwa bahkan tanpa anjing ini mereka masih bisa mengendalikan suku serigala. Blue Dwarf juga tidak ada lagi, dan itu tentu saja mengalihkan perhatian Moonlove. Ia ingin membunuh musuh demi kehormatannya. QB adalah rintangan yang sangat sulit untuk mencapainya. Untuk memperburuk keadaan bagi Grey Dog, QB telah mulai membentuk ekor kelimanya. Ia dengan sombong menyatakan bahwa bahkan jika ia memiliki semua 9 ekornya, ia tetap akan menang. Jalannya untuk kemungkinan kemenangan itu adalah sinar darah yang brutal. Sinar darah itu terlihat mini saat menuju penampakan 9 ekor yang sangat besar. Dia membalas dengan serangan sinar yang membakar. Itu berubah menjadi perebutan kekuasaan klasik menggunakan serangan bola naga. Dan seperti biasa, yang memiliki serangan yang lebih kecil dan lebih tipis akan dikubur oleh yang lebih besar dan lebih tebal. Saat melepaskan serangan itu, dia merasakan fluktuasi aneh dalam kekuatannya. Tanda bahwa dia akan berevolusi. Ini seharusnya menjadi alasan untuk merayakan. Tetapi Moonlove cukup ulet. Tidak ada yang lebih sulit dihadapi daripada binatang buas yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan, yang dilengkapi dengan rahang yang kuat. Penangkal yang sempurna untuk itu adalah cadangan berbulu kecil dengan kekuatan yang tak terukur. Panda kecil telah datang untuk menyelamatkan. 9 ekor memberitahunya tentang dilemanya.
Dia harus dibawa pergi dari sini untuk menghindari tragedi. Sementara semua orang sibuk dengan pertarungannya masing-masing. Jeritan mengerikan dan kehadiran spiritual yang mengancam membuat diri mereka dikenal. Semua orang mendongkak untuk melihat binatang udara yang familiar berkeliaran di langit. Itu adalah Inferno Abyssal Falcon dari Divine Flower 3 tahun lalu. Sepertinya Big Bird telah menyimpan dendam terhadap Mystic Mountain selama ini. Binatang itu mengangkat tanah seperti jet tempur yang menguapkan semua yang ada di bawahnya. Panda kecil ingin melompat ke langit dan bertarung, tetapi dia harus mengambil foto untuk status IG-nya. Aura dibilah tajam menyapu langit menuju burung pengganggu itu. Perhentian pertama Flash saat kembali ke rumah adalah Sabana. Anda tidak bisa meminta bala bantuan yang lebih baik daripada orang ini. Dia dengan cermat mengiris dan memotong elang itu. Dia membantainya hidup-hidup. Australia membuat Flash menjadi binatang buas di level yang sama sekali baru, bahkan melawan binatang buas seperti Inferno Abyssal Falcon. Satu serangan beruntun milik Flash tampaknya akan terus berlanjut. Dia bergerak sangat cepat sehingga QB hanya menyadari bahwa salah satu rekan mereka telah tiba. Tetapi burung itu terlalu pemberani untuk jatuh semudah itu. Mystic Mountain menghentikannya dari mendapatkan bunga ilahi, dan sekarang mereka menghentikannya dari mengais mayat para raja serigala. Kebencian terhadap Mystic Mountain tidak mengenal batas, terwujud dalam serangannya. Bahkan King Kong dan pertahanannya yang luar biasa mungkin tidak cukup untuk melindungi semua orang. Namun, Flash tetap tenang. Dia dengan santai mengaktifkan penguatan 5 kali lipat dan melancarkan serangan yang menyilaukan. Paruh Big Bird hancur berkeping-keping. Lukanya terlalu parah. Sepertinya Flash bahkan tidak berkeringat untuk yang satu ini. Dia hanya menoleh ke rekan-rekannya dan mengumumkan bahwa dia akhirnya kembali. Mystic Mountain akhirnya mencapai kekuatan penuh. Tentu saja panda kecil harus mengambil foto. Pembersihan suku serigala cukup sederhana. Tanpa pemimpin mereka digiring ke penjara bawah tanah. Mereka hanya akan dilepaskan setelah mereka benar-benar dijinakan. Masalah yang lebih mendesak adalah evolusi QB. Flash merasakan kekuatan yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Ada dua jenis kekuatan yang berbenturan di dalam tubuhnya. Satu-satunya langkah mereka adalah dengan hati-hati membawanya kembali ke markas terlebih dahulu. Sedangkan untuk serigala dan tikus cukup mampu untuk pekerjaan transportasi bawah tanah. Saat mereka hendak bersiap untuk pulang, beberapa kekuatan roh yang kuat mulai mendekat. Dari kejauhan, seekor panda hitam yang dikelilingi oleh para kesatria manusia telah memasuki keributan. Para kesatria besi itu adalah pasukan elit federasi. Mereka adalah berita buruk, terutama panda hitam yang memimpin mereka dengan semangat membunuh. Flash meminta semua orang untuk membawa QB pergi, sementara dia menjaga bagian belakang. Panda kecil menyela dan bersikeras bahwa tidak perlu melakukan itu. Mereka bisa menyerahkan semuanya padanya. Sepertinya dia dan panda hitam memiliki semacam kesepakatan untuk terus maju melawan satu sama lain. Panda hitam bertanya kepada si kecil mengapa dia tidak melarikan diri, padahal dia tidak berniat melepaskan siapapun. Ketika ditanya apakah menurutnya dia punya kesempatan, panda kecil merasakan tekanan, tetapi dia bersikap tegas. Dia sudah benar-benar dewasa. Sekarang dia tahu bagaimana cara membantah. Raja dari suku pemakan besi ini adalah salah satu pilar federasi. 2 tahun lalu dia memberi hormat kepada gelombang monster besar. Ia begitu kuat hingga hampir meratakan wilayah terlarang. Seluruh dunia mengakui kekuatan karena itu. Raja menyarankan kesatria besi untuk mundur lebih dahulu, dan mereka segera melakukannya. Ini akan menjadi pertempuran internal antara keluarga. Namun sebelum mereka bertukar pukulan, Raja ingin tahu apa hubungan panda kecil dengan gadis dari Jia. Dengan kehadiran dan nada yang tidak menyenangkan, ia ingin tahu apakah panda kecil mendapatkan pacar. Respon si kecil adalah senyum kemerahan. Itu jawaban yang salah. Raja membentak dan berniat membunuh panda kecil. Urusan internal keluarga ini telah berubah menjadi mematikan. Raja terus menginterogasi tentang hubungannya dengan gadis itu. Dia menuntut jawaban sambil memancarkan aura yang menakutkan. Panda kecil memutuskan untuk bersikap malu-malu dan tidak memberikan jawaban konkret yang mendorong Raja untuk melancarkan pukulan marah seorang bujangan. Terkena gerakan bodoh itu sama saja dengan menahan bom. Panda kecil tidak menyangka bahwa seseorang dari keluarganya akan melakukan hal sekeras ini. Iron Craig pernah melihat kejadian ini sebelumnya. Sang raja menjadi lebih kuat dan lebih marah terhadap musuh yang memiliki pacar.
Ia adalah kemarahan seorang bujangan. Hari ini panda hitam pergi atau panda kecil yang mati. Masih tidak mengerti tentang perubahan intensitas yang tiba-tiba, panda kecil hanya mengunci dan mengaktifkan tinjunya yang beku dan tinjunya yang menyala secara bersamaan. Tendangan dari bujangan datang dari surga. Sulit untuk bertahan melawannya, terutama ketika digunakan bersamaan dengan cakar percengkram yang mencengkram wajah panda kecil. Sang raja melemparkan si kecil ke tanah, memantul dengan menyakitkan. Untungnya panda kecil mengaktifkan auranya yang menyala untuk bersiap menghadapi benturan. Dia mengikutinya dengan sundulan kepala yang membara. Setidaknya ini bukan pertarungan sepihak. Namun sang raja memiliki banyak trik di balik lengan bajunya yang berbulu. Dia bahkan akan memunculkan penampakan seperti halnya Kyuubi. Karena panda kecil terbukti menjadi masalah yang cukup besar, raja akan bersikap sedikit lebih serius. Hal itu mendorong panda kecil untuk mengaktifkan bola suar surya teratai merahnya. Raja melihat teknik ini kembali dalam perang melawan Australit dan kota Bumizia. Saat ini hasilnya masih belum jelas siapa yang akan menang, panda kecil dengan kobaran api besar atau raja dengan energi bujangnya. Tabrakan mereka seperti uji coba bom nuklir di tengah sabana. Raja membanggakan bahwa dia adalah panda paling populer di kebun binatang mereka. Akan tetapi, si kecil ini menemukan pacar lebih cepat darinya. Dia sangat frustasi sehingga dia melahap pantat panda kecil. Si kecil melawan dengan menggigit perut raja. Perkelahian kekanak-kanakan mereka memuncak dalam adu teriakan. Si kecil bersikeras bahwa dia adalah panda yang paling disayang di kebun binatang dan anak-anak sangat menyukainya. Raja yakin bahwa semua orang datang untuknya, terutama para mahasiswi. Semua orang yang merawat panda kecil adalah wanita cantik dan semua pelayan raja adalah bibi-bibi. Namun, mereka makan dan menginap di kamar terbaik. Perdebatan mereka berkembang menjadi taruhan siapapun yang menang akan menjadi yang paling populer. Panda kecil benar-benar terlibat dalam taruhan konyol itu. Dua panda dan keyakinan konyol mereka akan bertarung habis-habisan demi hak membanggakan diri. Pertarungan itu berlangsung lama dan sengit. King Gong kembali untuk memeriksa akibatnya dan seluruh topografis sabana telah kacau balau. Akhirnya dia menemukan panda kecil babak belur. Si kecil itu masih bernapas. Luka-lukanya terlalu serius, bahkan dengan esensi kehidupan, pemulihannya akan terlalu lambat. King Gong harus membawanya kembali ke tempat yang aman untuk saat ini. King Gong memuji si kecil karena mengusir Iron Meat dan raja mereka. Tetapi kali ini tidak demikian. Bahkan para tungau sendiri bingung mengapa mereka membiarkan panda kecil tinggal di tempat mereka bisa membawa kembali si cebol yang terluka itu. Jawabannya sederhana. Sebotol saripati kehidupan yang berharga. Sang raja juga berharap agar adik laki-lakinya itu menjalani kehidupan yang baik. Bagaimanapun juga mereka masih keluarga. Dia begitu fokus pada pertempuran sebelumnya sehingga mereka lupa tentang mayat para raja serigala. Di Mystic Mountain, Gadri memegang artefak aneh di tanaman merambatnya. Itu adalah biji atribut ringan. Dia tidak menyangka akan menemukan biji ini di dalam baja. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Saat itulah Flash akhirnya muncul di hadapan tuannya. Melihat prajurit ini, pengalamannya selama 3 tahun terakhir telah terukir melalui bekas luka pertempuran. Yuziu memanggil hujan kehidupan untuk membuat Flash seperti baru lagi. Setelah mengalahkan bos besar, Bull Diamond mengikutinya untuk masuk bersama Kyuubi yang tidak sadarkan diri. Gadri juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang mengamuk di dalam tubuhnya. Teorinya adalah bahwa garis keturunan tradisional di nadinya mulai bangkit. Dia perlu ditempatkan di kolam roh untuk saat ini. Bull Diamond dengan cepat menuruti dan mengantarkan kakak tertuanya ke kolam. Flash telah membawa kabar baik dari negeri di bawah sana. Dia berhasil merekrut 3 rekan yang menjanjikan. Yujiu sudah merasakan beberapa aura asing sebelumnya. Sekarang dia ingin bertemu dengan mereka. Flash memanggil asistennya kembali dalam penaklukan di Australia. 3 monster muncul di hadapan Gadri untuk memberi penghormatan. Yujiu segera menyadari bahwa ketiga makhluk berisik ini adalah naga air. Meskipun mereka sekarang adalah naga air, hanya masalah waktu sebelum mereka berevolusi menjadi naga sejati. Peningkatan kekuatan mereka secara keseluruhan saat ini terjadi akan sangat besar. Flash telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bro ini adalah MPV yang tak terbantahkan dari semua orang. Kota asap telah melunak selama 3 tahun terakhir ini.
Warga telah menerima Thorn sebagai pemimpin mereka dan dia baru saja menyelesaikan terobosan kecil dalam kekuatannya. Sudah waktunya baginya untuk pergi dan menemui tuannya yang tercinta. Xiaolan dan saudara laki-lakinya juga menjadi warga kota asap. Adik laki-lakinya telah tumbuh cukup dekat dengan White Tiger. Aktivitas favorit mereka adalah bermain game. Meskipun White Tiger adalah pecundang yang cukup sakit hati dan dia bermain curang, tidak masalah jika dia melawan anak laki-laki kecil yang tidak berdaya. Kemenangan adalah kemenangan, bahkan jika dia dihina karena menjadi harimau yang bau. Kekuatan spiritual Guthrie saat ini telah mencapai 40 juta poin. Kekuatannya meningkat 4 kali lipat sejak pertarungan dengan Australit. Mereka juga menaklukkan Savannah dan The Realm of Steel. Mereka tidak perlu khawatir tentang bunga roh, herbal, dan biji di masa mendatang. Kekuatan dan pasukannya seharusnya cukup untuk berperang melawan semua negara di dunia. Itu bahkan belum termasuk manusia yang menyusup ke berbagai tempat. Guthrie bertanya pada dirinya sendiri apakah dia sudah cukup kuat untuk melawan kekuatan kegelapan. Tetapi peringatan sistem bahwa dia akan kehilangan segalanya masih bergema di benaknya. Dia tidak boleh ceroboh. Dia harus menjadi lebih kuat. Bukan hanya dirinya, tetapi juga Mystic Mountain secara keseluruhan. Sudah waktunya menggunakan evolusi absolut untuk mengaktifkan mata surgawinya sendiri. Dengan semua informasi yang telah ia kumpulkan mengenai ras dewa bermata tiga, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Kemampuan Ansil Ace menegaskan bahwa setiap makhluk memiliki mata surgawi. Dia hanya perlu memanfaatkan sumber itu. Guthrie mulai menggunakan evolusi absolut sebagai katalisator untuk proses tersebut. Transformasi ini langsung menarik perhatian semua orang. Itu adalah tindakan yang menentang tatanan alam, memanggil kesengsaraan surgawi dari langit. Guthrie mengeluarkan raungan kesakitan saat kesengsaraannya mulai membuka kelihatannya. Sinar kehidupan menembus dahinya, membuka ruang untuk organ baru. Setelah beberapa menit menahan rasa sakit yang hebat, Guthrie berubah menjadi bentuk berkaki 4 yang baru. Transformasi itu adalah seperti yang pernah dirasakan sebelumnya. Dari kesengsaraan peti hijau, campur tangan surgawi berubah menjadi ungu. Mereka membantu membuka mata surgawinya dengan mengorbankan penderitaan yang tak henti-hentinya. Ketika kesengsaraan akhirnya mulai mereda, organ baru perlahan menampakkan dirinya. Tidak seperti yang dimiliki oleh ras surgawi bermata tiga. Mata surgawinya memiliki rona merah tua. Proses mengerikan itu akhirnya selesai. Mata surgawi baru milik Guthrie tampak sama megah dan mengancamnya. Aku tidak tahu bahwa Guthrie adalah bagian dari klan Uchiha. Para bawahannya merayakan dengan sedikit rasa takut melihat penampilan baru tuan mereka. Selain kesengsaraan yang menggelegar, ia harus menghabiskan lebih dari setengah dari total kekuatan rohnya untuk menjaga bentuk fisiknya tetap utuh. Tetapi itu tetap merupakan keberhasilan besar pada akhirnya. Ia sekarang dapat melihat manifestasi fisik kekuatan roh sebagai partikel berkilauan di udara. Sekarang setelah ia dapat melihat melampaui alam fisik, Yujiu akhirnya menyadari keindahan dunia ini. Langkah selanjutnya adalah kembali ke wujud utamanya untuk melakukan penelitian yang tepat. Sekarang setelah dia melihat mata surgawi dari sudut pandang luar, dia melihat warna berdarah di 7 Magatama. Menurut sistem, kemampuan mata surgawi adalah 9 alam surga. Dia dapat menciptakan dimensi terpisah untuk setiap elemen yang dia kendalikan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang konyol seperti itu. Dia menganggap bahwa Magatama yang mengandung kekuatan elemen yang berbeda adalah kunci untuk kemampuan ini. Coklat untuk elemen tanah, biru untuk es, merah untuk api, hijau untuk kehidupan, putih adalah cahaya, ungu adalah kehampaan, dan kuning adalah guntur. Pertanyaan adalah bagaimana cara membuka dimensi tersebut. Dia mencoba cara langsung untuk memperluas salah satu Magatama dan berhasil. Dimensi terpisah terbuka tepat di mata surgawi. Namun dimensi itu sangat kecil, hanya berukuran sekitar 10 meter persegi. Itu dapat dianggap sebagai kantong kecil. Tetapi setiap dimensi elemen dapat tumbuh hingga menjadi dunianya sendiri. Pada saat itu, dia benar-benar dapat dianggap sebagai Guthrie sejati. Sementara dia sibuk mengotak-ngatik mata surgawinya, Kyuubi juga menyelesaikan terobosan krusialnya. Baik sang guru maupun jenderal terkuat telah mengambil lompatan kuantitatif dalam kekuatan mereka. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat transcendence keempat, kecuali panda kecil.
Kyuubi memiliki tingkat pertumbuhan yang tercepat. Ketika gelombang roh tiba, dia pasti akan mengambil langkah berikutnya. Karena dia sudah ada di sini, Gatri ingin menguji sesuatu. Kyuubi hanya perlu menembakkan apinya ke arahnya. Awalnya dia ragu-ragu, tetapi akhirnya mengikuti perintah dan menembakkan ledakan api neraka. Gatri membuka pintu masuk kecil ke dimensi api dan serangan itu diserap. Kyuubi terkejut. Api barunya yang lebih baik dilahap habis. Menyerap api spiritual murni memperluas dimensi apinya menjadi 3 meter persegi. Itulah kunci untuk mengolah 7 dunianya. Harga diri Kyuubi terluka dan dia melepaskan serangan yang jauh lebih kuat. Tapi bos besar itu belum siap. Serangan dahsyat itu akhirnya mendarat tepat di inti tubuh Yuziu. Kyuubi menyadari apa yang baru saja dilakukannya dan panik. Untungnya serangan itu tidak fatal, tetapi sangat menyakitkan. Sistem memperingatkan Yuziu bahwa dimensi apinya akan segera hancur. Itu berarti menyerap terlalu banyak dan terlalu cepat akan menghancurkan dimensinya. Akan lebih baik untuk tetap menggunakan batu roh saat ini. Mari kita istirahat sejenak dari eksperimen dan perkelahian untuk melihat lembah bunga, tempat di mana Mystic Mountain membudidayakan bunga roh dan tanaman herbal yang dibutuhkan semua orang. Divine Flower dan saudara perempuannya Butterfly bertanggung jawab atas area ini. Mereka memiliki kecintaan yang sama terhadap harta karun yang cantik. Keduanya telah tumbuh lebih dekat selama bertahun-tahun yang mereka habiskan di tempat yang berharga ini. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah sahabat karib dan tugas ini adalah favorit mereka. Itu terjadi sampai bos mereka mengganggu waktu gadis-gadis itu dengan kepala anehnya yang muncul. Gatri melahap setiap bunga dan herbal di lembah itu dengan rakus tanpa peringatan. Divine Flower dan saudara perempuannya, kupu-kupu terisak-isak di tengah lembah yang gersang, kehilangan keindahan warna-warninya. Berkat mata surgawinya, Gatri telah mengalami pesta pora unsur. Mata itu dapat menggeser posisi mata ke bagian manapun dari tubuhnya. Jadi itu sangat praktis. Memakan seluruh lembah bunga memperluas dimensi kehidupannya hingga 1000 meter persegi. Cukup besar untuk menampung sebuah villa kecil di dalamnya. Seorang pengunjung tak terduga datang jauh-jauh ke Mystic Mountain. Beruang Arctic seharusnya berada di perbatasan utara. Dia datang untuk melaporkan bahwa Paus datang menemuinya di utara untuk memberikan informasi terbaru tentang apa yang terjadi di bawah laut. Ini adalah bagian penting dari informasi rahasia. Jadi setiap binatang tingkat tinggi telah dipanggil kembali untuk pengarahan. Selain Thorn dan White Tiger yang menguasai kota asap, 9 binatang buas, King Gong dan Ling Feng juga hadir. Ternyata 7 Raja Laut Dalam telah menggabungkan kekuatan mereka untuk menguasai lautan. Sulit membayangkan bagaimana mereka bisa berperang melawan ikan-ikan itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka lebih kuat dari suku laut saat ini. Mereka tidak punya cukup informasi. Manusia sudah menyerah menjelajahi lautan 3 tahun lalu. Tetapi saat mungkin suku laut tidak berhenti menyelidiki daratan. Flash mendengar beberapa bisikan di Australia bahwa selain Raja Laut ada banyak sekali suku laut di kedalaman. King Gong menyatakan bahwa invasi 3 tahun lalu tidak menimbulkan banyak kerusakan. Jadi mereka tidak punya alasan untuk memulai perang yang tidak perlu. Gatri pun setuju. Penghuni laut dalam itu adalah musuh sejati. Mereka datang untuknya 3 tahun lalu. Mereka tahu tentang rahasia terdalamnya. 7 Raja Laut Dalam sangat kuat, tetapi suku-suku lainnya juga kuat. Jika mereka dapat menyatukan suku yang terbesar, itu akan menjadi dorongan yang signifikan bagi kekuatan Mystic Mountain. Panda kecil akan mengambil alih misi ini karena dialah satu-satunya yang dapat melakukan perjalanan di atas lautan. Spirit Tide akan meletus sekitar 15 hari lagi. Mereka harus menjadi sekuat mungkin sebelum itu terjadi. Panda kecil menggunakan lautan beku di kedalaman utara sebagai titik lompatannya. Dia telah membuat jembatan es tanpa henti dan itu sangat melelahkan. Setelah entah berapa lama, ular berkepala 5 yang berevolusi dan Tuan Paus akhirnya muncul. Panda kecil yang malang harus berjalan beberapa ratus mil hanya untuk mencapai titik ini. Paus dan ular itu juga sibuk mencari informasi. Laut itu dipenuhi dengan mata 7 raja, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Sebelum semua itu, ular berkepala 5 itu benar-benar berevolusi dengan cepat. Dahulu, ular itu hanya memiliki 3 kepala. Panda kecil akhirnya menyampaikan perintah Gatri untuk menarik suku laut lainnya untuk melawan 7 raja. Perang tidak dapat dihindari saat itu terjadi. Suku Orca milik Paus harus menjadi garda terdepan dan tingkat kematian mereka akan menjadi lebih tinggi. Tuan Paus sudah mengetahuinya dan akan dengan senang hati
memimpin suku orka untuk berperang. Menggunakan nama Gadri untuk memulai perang dengan 7 raja akan melibatkan banyak suku laut yang tersebar. Agen bawah air Mystic Mountain sedang menangani kasus ini. Sebelum mereka melayangkan terlalu jauh, panda kecil ingin mengatakan sesuatu dengan sangat kuat. Namun menyadari bahwa ini adalah perang, ia memilih untuk menutup mulutnya sekali lagi. Ia ingin mengingatkan mereka untuk tetap aman, tetapi keselamatan adalah kemewahan dalam perang. Raja binatang laut cenderung berevolusi mundur, hanya dilengkapi dengan naluri pembunuh. Meskipun yang dimiliki Gadri telah kehilangan semua tanda kehidupannya, jejak raja tetap ada. Ia dapat menggunakannya untuk mengendalikan suku laut yang tersebar. Jadi, ia melilitkan akar pohonnya di sekitar jejak raja laut sekencang mungkin. Itu kemudian menggali melalui tanah di bawah, memperluas akarnya hingga akhirnya mencapai laut. Gadri menggali jalannya, memulai kedalaman terdalam, sehingga ia dapat menguji hipotesisnya menggunakan jejak raja binatang laut.